Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosi Dwi Normayanti, SDM PKH dari Kabupaten Tasikmalaya, angkatan ke-65. Pada video penugasan terakhir simulasi, saya akan membawakan video simulasi modul ke-7, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Langkah ke-11 yaitu mendukung praktek cuci tangan pakai sabun. Maka dari itu langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir dalam acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai pembahasan selanjutnya, kita buka dulu dengan pembacaan doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Selesai. Ibu, apakah ibu-ibu di sini masih ingat apa yang kita pelajari pada bulan sebelumnya, Bu? Ingat, Ya, silakan Bu Siti, apa Bu? pemanfaatan bantuan sosial terhadap pemenuhan gizi terhadap anak usia dini dan ibu hamil. Iya, bagus. Terima kasih Ibu Siti. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu sudah menerapkan apa yang kita pelajari pada bulan kemarin di rumah, Bu? Sudah. Iya, bagus. Terima kasih. Nah, ibu-ibu, untuk pertemuan kelompok pada hari ini, kita akan membahas modul 7 sesi 11, yaitu cuci tangan menggunakan sabun. Ibu, untuk lebih detailnya, pada pertemuan kali ini akan dibagi menjadi 3 hal penting. Yang pertama, pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, cara mencuci tangan menggunakan sabun. Dan yang terakhir yaitu kita akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan baik dan benar. Ibu-ibu, saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu rutin mencuci tangan menggunakan sabun, Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang, iya. Biasanya kapan ibu-ibu di sini mencuci tangan menggunakan sabun, Bu? Sebelum makan, sesudah makan, setelah buang air kecil, dan mungkin kadang-kadang setelah melakukan beraktivitas. Iya, bagus. Terima kasih, Ibu. Apakah Ibu memakai sabun, Bu, ketika mencuci tangan biasanya? Jarang, Kenapa, Bu, jarang? karena menurut saya selalu suka ingin terburu-buru. Oh, terburu-buru ya, Bu. Terima kasih, Bu, untuk pendapatnya. Nah, Ibu, untuk selanjutnya saya ingin meminta ibu-ibu duduk berpasang-pasangan ya, Bu. 2 orang. Silakan, Bu. Kemudian di sini Ibu akan dibagi menjadi 2 peserta ya, Bu. Ya. Nah, Ibu, di sini saya sudah menyediakan 2 wadah yang berisi air. Yang pertama, wadah yang berisi air biasa. Dan yang satunya lagi di sini ada air yang sudah diberi lada. Kemudian di sini ada sabun untuk mencuci tangan ya, Bu. Ya. Nah, langsung saja ya, Bu, kita praktekkan. Yang pertama oleh Ibu Siti, Bu. Silahkan. Yang pertama, silahkan celupkan dahulu tangan Ibu ke dalam air lada, Bu. Ya. Silahkan. Iya. Kemudian Ibu langsung bilas menggunakan air biasa, Bu. Iya, sudah. Bagaimana, Bu, rasanya? Panas, Bu. Oh, panas ya, Bu, masih menempel. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu Ani ya, Bu. Yang pertama silakan, Bu. Ibu Ani celupkan dahulu tangan Ibu ke dalam air yang berisi lada. Kemudian Ibu memakai sabun, Bu. Bentar, Bu. Ya, silakan. Pakai sabun. Kemudian silakan Ibu bilas menggunakan air putih biasa. Ya, silakan angkat, Bu. Bagaimana, Bu, rasanya? Seperti biasanya, Bu, tidak terasa apa-apa. Oh, jadi tidak panas ya, Bu? Tidak. Iya, bagus. Terima kasih, Bu. Iya. Jadi, Ibu, dari praktek simulasi yang barusan kita lakukan,
Lada itu diibaratkan virus atau bakteri yang menempel pada tangan. Jadi ketika kita mencuci tangan menggunakan sabun, maka virus atau bakteri yang akan menyebabkan penyakit diare atau penyakit menular lainnya akan menghilang dari permukaan tangan. Nah, Ibu, mencuci tangan menggunakan air mengalir saja tidak cukup, tetapi kita juga harus menggunakan sabun untuk membersihkan kotoran yang mengandung virus dan bakteri penyebab penyakit diare dan penyakit menular lainnya, sehingga ibu dan anak ibu akan terhindar dari kekurangan gizi dan terhindar dari stunting. Nah, ibu-ibu, ada 5 waktu penting untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Yang pertama, sebelum makan. Yang kedua, sebelum buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga, sebelum menyentuh makanan. Yang keempat, setelah beraktivitas, seperti setelah berkebun atau setelah bepergian. Kemudian yang kelima, sebelum mengolah makanan yang didapat dari bantuan sosial. Ibu, saya ingin bertanya, biasanya ibu-ibu di sini kalau mencuci tangan itu berapa lama, Bu? 5 detik. Bu, kalau mencuci tangan itu ada 6 langkah. Ibu tahu, Bu, langkah-langkahnya apa saja, Bu? Tidak. Kalau begitu supaya kita bisa lebih bersemangat, langsung saja kita praktekkan sambil bernyanyi ya, Bu. 1, 2, 3. 6 langkah CTPS. Pertama, telapak tangan. Kedua, punggung tangan. Ketiga, sela-sela jari. Keempat, buku-buku tangan. Kelima, jempol diputar. Keenam, kuku-kuku jari. Terakhir, lalu dibilas. Nah, bagaimana, sudah bisa, Bu? Sudah. Bu, dari praktek 6 langkah cuci tangan barusan, kita bisa menyimpulkan bahwa mencuci tangan itu jangan hanya 5 detik ya, Bu, tapi minimal harus 20 detik. Nah, selain menggunakan air yang mengalir, ibu juga harus menggunakan sabun. Iya, nah ibu itu bisa menggunakan sabun cair ataupun sabun batang ya, Bu. Tetapi jika ibu menggunakan sabun batang, sabun batangnya itu harus disimpan di tempat yang tertutup ya, Bu. Ya. Supaya tidak dihinggapi oleh kuman atau bakteri. Jika ibu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, usahakan airnya itu jangan yang bau ataupun yang keruh ya, Bu. Tetapi airnya itu harus yang bersih. Nah, sekian video praktek simulasi tugas akhir dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.